Hai, apa kabar sahabat YT Artikel 2? Kali ini saya akan membacakan lanjutan alur cerita kisah Aditya yang berpura-pura miskin. Tapi, sebelum mendengarkan kisah ceritanya, silahkan cari posisi yang nyaman dan jauhi keramaian. Dan jangan lupa pasang headsetnya. Dan inilah alur cerita kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Episode 108. Kisah Aditya anak bos besar yang berpura-pura miskin. Evan dan gadis di sampingnya sangat bahagia membuli Aditya. 100 miliar tunai. Sungguh lelukon. Itu 100 miliar. 100 miliar. Evan mengeluarkan 1 miliar uang tunai dan mengejutkan semua orang yang hadir. 100 miliar. Betapa menakutkannya. Melihat pakaian Aditya begitu biasa, dan diperkirakan pakaian di seluruh tubuhnya tidak bernilai 100.000. Evan tidak bisa menahan tawa. Ini terutama berlaku untuk wanita di samping Evan. Tidak hanya mereka tidak percaya, tetapi tidak ada orang yang hadir yang mempercayainya kecuali Dylan, termasuk Farah. Meskipun Farah tahu bahwa Aditya memiliki villa setinggi langit, itu hanya real estate dengan uang tunai 100 miliar. Siapa yang bisa membuatnya? Farah memandang Aditya. Dia tidak bisa berhenti menggelengkan kepalanya. Bagaimana Aditya bisa mengeluarkan kata-kata besar seperti itu? Betapa memalukannya itu. Suamiku, ayo cepat pulang. Jangan bersaing dengan mereka. Farah menarik Aditya pergi. Dia merasa bahwa satu-satunya jalan keluar adalah pergi dari sini dengan cepat. Bagaimana mungkin Evan membiarkan Aditya dan Farah pergi seperti ini? Dia masih menunggu untuk melihat lelucon Aditya. Kamu ingin melarikan diri setelah berbicara besar. Hehe. Jika aku tidak melihat uang tunai 100 miliar hari ini, kamu tidak bisa pergi. Evan berdiri di depan Aditya dan Farah, menggoyangkan tangannya. Aditya tidak berniat untuk pergi pada awalnya, karena pasangan ini suka memandang rendah orang lain. Minggir, apa hakmu untuk tidak membiarkan kami pergi? Farah memandang Evan dan berkata dengan keras. Dia tampak sedikit cemberut, dan bahkan lebih menawan. Dan Evan terpesona melihat Farah. Cantik, aku tidak menargetkanmu. Suamimu yang menamparku 3 kali. Aku belum selesai dengannya. Evan menatap Farah dan berkata, itu benar. Apakah Tuan Muda Evan begitu mudah untuk dilawan? Jangan mencoba melarikan diri hari ini. Wanita di samping Evan juga berteriak, dengan senyum tenang di wajahnya. Aditya memandang Evan dan berkata kepadanya, Tuan Evan, apa yang baru saja Anda katakan? Selama saya menunjukkan uang tunai 100 juta, Anda bersujud kepada saya dan memanggil saya sebagai Tuan. Itu kan? Evan menatap Aditya dengan marah, dan berkata, Tuan muda ini mengatakannya. Tetapi jika kamu tidak bisa mendapatkan uang tunai 100 miliar, kamu harus menamparkan diri sendiri selama 1 jam dan berlutut untuk saya. Ya, yang bernama Aditya ini sudah selesai. Dan itu akan memalukan untuk sementara waktu. Sialan. Tuan Evan kejam. Itu akan menyenangkan untuk ditonton sekarang. Para penonton berbisik. Semua berpikir bahwa Aditya sudah mati. Aditya melihat bahwa Evan masih termotivasi. Dia tidak bisa menahan senyum acuh tak acuh. Dan berbalik ke Dylan dan berkata, Tuan Dylan, lakukan saja seperti yang Tuan Muda Evan katakan. Bagaimana kalau kamu menjadi saksi bagi kami? Dylan selalu mengikuti jejak Aditya. Melihat Evan ini sekarat seperti ini, Dylan benar-benar terdiam terhadap Evan. Ya, aku, Dylan, akan menjadi saksi bagi kalian berdua. Jika ada yang kalah taruhan dan tidak memenuhi janjinya, aku, Dylan, akan menjadi orang pertama yang membersihkannya. Kata Dylan keras. Faktanya, Dylan mengatakan ini kepada Evan sendirian. Dari sudut pandang Dylan, Evan akan dikalahkan jika dia ingin mendapatkan uang tunai 100 miliar. Setelah Evan mendengar kata-kata Dylan, hati anak itu begitu kagum. Baru saja, dia masih memikirkan apa yang harus dilakukan jika Aditya kembali pada kata-katanya. Sekarang dia tidak perlu khawatir tentang itu. Dengan Dylan yang bertanggung jawab atas situasi keseluruhan, tidak mungkin bagi Aditya untuk kembali. Anak malang bernama Aditya, dengan suara dentumannya yang mengagumkan, akan membuatmu terlihat bagus dalam beberapa saat. Evan berpikir dengan bangga.
dan menunggu untuk melihat betapa terhinanya Aditya. 15 menit berlalu, dan pada saat ini, ada keributan di luar toko perhiasan. Mereka melihat 4 kendaraan pengawal melintas dan diparkir rapi di depan toko perhiasan Dylan. Segera setelah itu, beberapa pengawal bersenjata lengkap dengan cepat turun dari setiap mobil pengawal, dan ada hampir 20 pengawal. Bodoh, benar kan? Apakah kamu benar-benar mengirim uang? Pasti uang. Tidakkah kamu melihat itu adalah mobil pembawa uang? Keluarga kaya, pelanggan di toko perhiasan meregangkan leher mereka satu persatu dan melihat keluar toko. Semua terpana. Melihat adegan ini, Evan dan gadis yang mengenakan suspender tercengang. Mulut mereka terbuka lebar, dan mereka memiliki firasat bahwa ada sesuatu yang salah. Pada saat ini, Rianti keluar dari mobilnya dan berkata kepada para pengawal ini, "Taruh semua uang di toko." Pengawal lainnya semuanya dipersenjatai dengan senjata jika terjadi kecelakaan. Tentu saja, mereka tidak berani gegabah dengan jumlah uang yang begitu besar, dan mereka selalu siap menghadapi masalah. Tapi dalam pertempuran seperti itu, bagaimana kecelakaan bisa terjadi? Siapapun yang ingin berpikir jelek hanya bisa meminta masalah. Kotak uang dikirim ke toko satu demi satu. 50 kotak penuh uang. Farah berjalan ke sisi Aditya dan bertanya dengan hormat, "Tuan Aditya, apa yang harus saya lakukan selanjutnya?" "Buka kotaknya dan biarkan Tuan Muda Evan membuka matanya." Aditya menunjuk ke Evan, dan kemudian sangat dengan acuh tak acuh berkata kepada Farah. Farah melirik Evan, yang terdiam, dan tidak bisa menahan tawa. Dia berpikir bahwa anak ini membuat Tuan Muda Aditya marah. "Tuan Muda Evan, Anda optimis. Ini uang tunai 100 miliar. Rianti berkata kepada Evan, dan kemudian meminta penyimpan uang untuk membuka kotak itu. Brankas khusus dibuka. Setiap kotak berisi 2 miliar. 50 kotak menutupi tanah. Uang tunai 100 miliar penuh. Evan tercengang. Seluruh orang tercengang. Dan suaranya yang terengah-engah terdengar kasar. Harta keluarganya juga sekitar 2 miliar. Itu semua harta keluarga dihitung. Kalau mau dapat uang 100 miliar tidak mungkin. Aditya bisa mendapatkan 100 miliar uang tunai dalam waktu sesingkat itu. Seberapa kaya ini? Anak kaya macam apa yang bisa melakukannya? Evan tidak bodoh. Pikirannya berdengung sekarang. Dan dia menyadari bahwa dia telah memprovokasi seseorang yang sama sekali tidak mampu dia sakiti hari ini. Wanita di sampingnya berhenti berbunyi. Dia tercengang saat ini seperti orang yang terbelakang mental. Melihat gunung uang dan lautan uang di depannya, dia benar-benar meragukan hidupnya. Pertempuran ini, ditambah dengan begitu banyak uang, membuat semua orang yang hadir bersemangat. Setelah semua orang bereaksi, mereka dengan panik mengeluarkan ponsel mereka dan merekam momen mengejutkan ini. Jika mereka tidak bertemu Aditya, mereka tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk melihat 100 miliar uang tunai dengan mata kepala sendiri. Beberapa gadis muda tidak bisa menahan kegembiraan mereka ketika mereka melihat Aditya. Mata mereka penuh dengan kekaguman, dan mereka tidak sabar untuk membawa Aditya ke hotel untuk memesan kamar. Ada seruan di toko perhiasan. Dan beberapa dari mereka tidak tahan dengan rangsangan sensorik yang kuat, dan mereka tidak bisa bangun dari duduk di tanah. Kekuatan uang benar-benar terlalu kuat. Menempatkan begitu banyak uang di sini akan mengungkapkan sifat manusia dalam sekejap. Orang-orang di toko perhiasan memiliki semua jenis ekspresi, dan mereka semua terlihat seperti telah dipukuli. Bahkan Dylan terkejut di dalam hatinya. Dia sudah siap secara mental. Tetapi dia terkejut melihat bahwa Aditya benar-benar mengeluarkan 100 miliar dalam 20 menit. "Suamiku, bukankah ini mimpi?" Suara Farah bergetar. Dia menarik lengan Aditya, tidak dapat mempercayai apa yang terjadi di depannya. Aditya tersenyum dengan tenang, memandang Farah dan berkata, "Tentu saja itu bukan mimpi, ya Tuhan." Farah sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berbicara. Dia tumbuh begitu besar. Aku tidak pernah melihat begitu banyak uang. Terlebih lagi, begitu banyak uang ternyata menjadi milik suaminya. Wanita di samping Evan tadi akhirnya pulih. Dan dia melihat Aditya lagi. Seperti melihat dewa laki-laki dalam pikirannya. Ingin menyembahnya.
Apa-apaan ini? Ini jelas merupakan raksasa top. Dibandingkan dengan keluarga kaya seperti itu, Evan sangat lemah. Pacar Evan merasa menyesal. Bagaimana dia bisa menertawakan Aditya jika dia tahu ini? Ini berantakan. Pada saat ini, dia dengan panik melepaskan Aditya dengan matanya, berharap Aditya akan memperhatikannya. Jika dia memiliki kesempatan untuk jatuh ke pelukan Aditya, dia akan segera menendang Evan. Sayangnya, Aditya tidak pernah memandangnya. Evan juga bereaksi. Ketika anak ini melihat Aditya lagi, bagaimana mungkin dia masih merasa jijik? Matanya penuh hormat untuk Aditya. Juga, kamu benar-benar mendapat 100 miliar. Tawa Evan lebih buruk daripada tangisannya. Dan dia memandang Aditya dengan ekspresi yang menyenangkan. Mulut merah dan gigi putih mengeluarkan kata-kata. Jika Aditya menolak untuk melepaskannya, dia akan sengsara. Itu benar-benar membuat Evan berpikir benar. Evan tidak berencana untuk melepaskannya. Aditya memandang Evan dan berkata dengan senyum dingin, "Tuan Evan, apa yang Anda katakan barusan harus dipenuhi, kan?" Bersambung.